Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan UTS dalam bentuk video yang diasuh oleh Pak Abdul Sani Sembiring, MKom, dengan mata kuliah Sistem Operasi. Terlebih dahulu nama saya Felix Pendrian Salawa, NPM 20110255 dari kelas TIP 2003. Di sini ada pun beberapa judul yang akan saya presentasikan. Yang pertama, sinkronisasi sistem operasi, perangkat sinkronisasi, manfaat sinkronisasi, pengertian critical section, solusi critical section dalam kernel, sempor. Mungkin itu. Nah, yang pertama masuk pada pengertian sinkronisasi sistem operasi lengkap, yang dimana pengertiannya adalah sistem operasi lengkap adalah sinkronisasi yang merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama yang mengakibatkan race condition atau inconsistent data. Nah, sinkronisasi ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren, di mana proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Kemudian perangkat sinkronisasi. Yang pertama, instruksi and-set adalah instruksi otomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Kemudian tes send-set dapat dianalogikan dengan kode di bawah. Itu function test and set atau part target boolean begin. Atau dalam bahasa programnya test and set sama dengan target atau target sama dengan true. Dan semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Nah, kemudian monitor digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena pemakaian semafor. Kemudian JVM ialah mengimplementasikan monitor JVM dapat digunakan menggunakan keyword synchronicity. Nah, jadi inilah ada 3 daripada perangkat sinkronisasi ini. Ada semafor, monitor, dan JVM. Kemudian manfaat sinkronisasi. Di sini manfaat sinkronisasi ada 2. Yang pertama sebagai penyimpan data sementara dan non sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Kemudian race condition dan critical section. Nah, di sini race condition ini merupakan suatu kondisi di mana 2 atau lebih proses. Kemudian pengakses sumber daya secara bersama-sama. Yang pertama cara menghindari race condition. Kemudian jika suatu proses sedang dijalankan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk ke dalam critical condition tersebut. Kemudian judul selanjutnya tentang pengertian critical section, di mana critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadi race condition. Beberapa kode dalam critical section, kode tersebut ialah entry section, kode yang difungsikan untuk masuk ke dalam critical section, kemudian critical section di mana kode ini hanya ada dalam suatu proses yang dapat dieksekusi pada suatu waktu. Kemudian exit, yang dimana akhir dari critical section dan mengizinkan proses lain. Kemudian remainder, yaitu berupa kode istirahat setelah masuk ke proses critical section. Nah, mungkin itu daripada pengertian critical section. Kemudian solusi daripada critical section. Ada mutual exclusion, yang dimana proses P sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Di mana
yang kemudian terjadi kemajuan atau progres jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin dimasukkan ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikut tidak bisa ditunda. Kemudian dalam kernel, critical selection dalam kernel. Yang pertama interupsi, ya dari pengertian daripada interupsi ini adalah sebuah pusat pada sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Programan berbasis interupsi secara langsung didukung hampir dengan seluruh CPU modern. Kemudian page fault. Page fault merupakan exception untuk permintaan alokasi page ke memori. Dalam konteks memori maya, page fault sering disingkat fault. Kemudian masuk pada yang terakhir, sempor. Sempor adalah pendekatan yang dikemukakan di Dijkstra. Prinsip sempor adalah sebagai berikut. Dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Harus dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang sesuai kebutuhannya. Variabel khusus untuk menandai penandaan ini disebut sempor. Sempor secara tidak langsung adalah secara langsung pengertiannya adalah sinkronisasi yang tidak membutuhkan basi waiting. Kemudian operasi dari sempor. S adalah wait dan signal berikut. Kemudian sempor ini juga mempermudah menyelesaikan persoalan critical section pada proses. Di mana pada penyelesaiannya critical section menggunakan sempor dengan menggunakan variabel. Nah, mungkin sekian presentasi video saya. Saya ucapkan terima kasih.